Halo semua, hari ini saya Juliana bersama rekan kerja saya, yaitu Bu Sri dan Bu Dian akan melakukan praktek coaching pada kasus ketiga di mana saya sebagai coach, Bu Sri sebagai coachee, sedangkan Bu Dian sebagai pengamat. Yuk lihat videonya. Oke, mulai ya. Kasus 3 ya. Apa kabar Ci? Sehat? Alhamdulillah sehat. Juliana bagaimana? Saya juga sehat kok. By the way, kenapa kita ketemu hari ini? Pengen cerita nih. Cerita apa sih? Coba ceritain. Kemarin kenapa ke supervisi juga nggak? Kemarin tidak sih, saya tidak dapat supervisi kemarin. Kelas lain yang dapat. Iya, giliran kelas saya. Jadi gini ceritanya. Kemarin kan pengawas tuh masuk ke kelas saya. Kemudian kan saya waktu peer teaching saya menggunakan media atau sumber belajar. Namun ya itu tadi si pengawas menegur saya, katanya saya harus menggunakan buku teks. Oh, jadi sudah kamu jelasin belum ke pengawas alasannya apa? Tidak pakai buku teks. Sudah saya jelasin kalau saya menggunakan sumber belajar itu tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Tapi sepertinya beliau agak kurang terima. Nah, alhasil saya diadukan ke kepala sekolah. Oh, jadi apa yang kamu inginkan dari masalah ini, Ci? Ya saya itu kepengennya ya keinginan saya tuh ya pengawas mengerti apa yang saya lakukan kalau itu tidak menyalahi aturan. Kedua juga mungkin kepala sekolah ya mendengarkan dari pihak saya apa yang saya lakukan itu salah atau benar seperti itu. Jangan langsung ya memponis. Aku jadi penasaran. Beda ini ya, kira-kira apa sih yang paling penting dari hidup kamu, Ci? Ya kalau saat ini sih saya untuk masalah supervisi ini saya kepengennya dihargain gitu. Oh, dihargain. Kira-kira kalau aku lihat sih ya, apa sih potensi yang kamu punya, Ci, kalau mau dihargain? Karena kan kamu sudah, ya bagus lah kalau menurut saya. Ya kalau saya Kira-kira tuh apa sih ya potensimu? ya kalau saya tuh ya kepengen dihargai itu ya bukan kita mau sombong atau tidak. Paling tidak ya apakah namanya kita buat media pembelajaran, kemudian media-media yang lain itu kan dengan jerih payah sendiri gitu kan, dengan susah payah. Yang paling tidak ya ada dihargai seperti itu. Jadi ya mungkin salah satu potensi saya itu di situ. Oh, jadi kamu ada terpikir nggak solusi apa yang harus kamu lakukan untuk masalah ini, Ci? Ya kalau saya sih rencananya mau menemui kepala sekolah ya untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di kelas di saat saya disupervisi oleh pengawas. Itu saya akan menjelaskan kepada beliau tuh. Kira-kira nanti kepala sekolahnya ada nggak ya konsekuensinya dari solusi ini? Misalnya kalau kita cerita ke kepala sekolah kayak gitu, menurut Ya Cici. mungkin ya ada apa ya? Kalau menurut saya sih sepertinya nggak ada sih. Mungkin kalau dengan dijelaskan seperti ini ya mungkin saya juga akan berusaha untuk mengikuti apa yang disarankan oleh pengawas tersebut gitu. Nah, jadi saya meminta nanti dengan kepala sekolah untuk menjembatani saya untuk bisa komunikasi dengan pengawas. Hmm, jadi setelah supervisi kemarin kamu belum komunikasi ya dengan pengawasnya, Belum, tahu-tahu saya udah Ci? dipanggil sama kepala sekolah. Itu saya tidak Aduh, menggunakan buku teks gitu loh, tidak membuka buku teks. Nah, ya, makanya tadi saya temuin kepala sekolah yang maksud tadi untuk pantas tadi untuk ya. menjelaskan seperti itu. Jadi kamu
Apa strategi yang kamu lakukan nanti, Ci, kalau mau ketemu dengan pengawas? Ya kalau rencana saya itu pertama saya menemui kepala sekolah, minta tolong dengan beliau, menjelaskan terlebih dahulu kejadian seperti apa. Nanti saya minta tolong beliau untuk menghubungi pengawas, di mana saya bisa menemui pengawas supaya bisa sama-sama apa namanya tuh dicari solusi yang terbaik. Mungkin komitmennya seperti apa. Mungkin dari saya juga mungkin saya akan melakukan kolaborasi antara sumber belajar dengan membuka buku teks yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Hmm, kira-kira ini ya, kira-kira saja saya pikir ya. Eh, kamu bisa tahu ya ukuran keberhasilan dari rencana ini apa, Ci? Ya, Kalau kamu tuh sudah lakukan ini ya, kira-kira apa keberhasilanmu? ya kalau saya tuh kepengennya kepala sekolah mengerti sih, oh, ternyata gurunya niatannya seperti ini gitu kan. Ternyata baik buat anak, mungkin maksud kita gitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Menurut kita tuh, ya menurut kita udah bagus, tapi ternyata pengawas kasih tanggapan yang lain seperti itu. Nah itu keinginan saya yaitu tadi menjelaskan kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah supaya apa yang dilakukan gurunya itu tidak menyalahi aturan. Kedua, mungkin juga saya akan mengkolaborasikan antara sumber belajar yang saya pakai itu dengan buku teks yang ada, saran dari pengawas. Dan ketiga, yang terakhir mungkin saya akan menemuin pengawas sih untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Misal Ci ya nih ya, kan kita lihat kan kepala sekolah kita nih agak sibuk ya. Nah, kan jadi susah mau cari kepala sekolah. Jadi Bu Cici sudah ada ancang-ancang belum? Maksudnya tuh kalau misalnya ya ini terhambat ya, kira-kira apa yang Cici lakukan nantinya biar bisa ketemu pengawas, bisa ketemu kepala sekolah seperti itu. Kalau untuk sementara yang harus saya lakukan ya saya akan tetap terus berusaha ya, terus menciptakan karya-karya inovasi gitu kan, sumber-sumber belajar atau bahan ajar yang baik buat untuk peserta didik. Sambil terus berusaha menghubungi kepala sekolah kapan bisa ditemuin dan kapan bisa menyambungkan tali komunikasi antara saya dengan pengawas. Hmm. Nah, Ci, kita kan sudah ngobrol panjang. Nah, jadi kesimpulannya apa, Ci? Ya pasti besok saya akan menemui kepala sekolah untuk minta tolong menjelaskan perihal yang terjadi antara saya dengan pengawas, kemudian minta tolong beliau untuk menjembatin saya supaya saya bisa menemui pengawas. Hmm. Hmm. Semoga lah ya kalau bisa saya berharap sih ketemu dengan pengawas dan ini. Karena kan kita belajar ini. By the way, kamu apa ya? Komitmen apa sih yang kamu buat ya untuk supaya berhasil ini? Maksudnya dari dirimu sendiri sih komitmennya. Nah, kayak mana kayak gitu. Saya berusaha untuk sebaik mungkin menjadi guru yang baik ya, supaya bisa diterima apa yang saya lakukan ini bisa diterima oleh peserta didik, oleh pimpinan, oleh kawan-kawan rekan kerja, terutama lagi dengan pengawas sendiri. Mungkin masukan dari beliau itu ada baiknya, jangan kita tolak seperti itu. Kamu sendirian nanti mau hadap kepala sekolah atau mau minta bantuan siapa gitu? Kalau misalnya saya minta bantuan Juliana untuk bantu saya, kan saya udah cerita, mungkin kan uh, lebih mengerti karena udah saya saya curhat gitu kan. Bisa sih saya. Kira-kira kapan kamu ke sana ke kepala sekolah hadap kepala sekolah? Karena saya Uh, lihat sih kemarin kepala sekolah itu kan ada acara. Nah, kira-kira kamu sudah tahu belum jadwal kepala sekolah gitu? Dicoba besok kita ke ruangannya ya. Juliana besok jam berapa? Ada di sekolah. Besok sih saya ngajarnya hanya sampai jam 10. Bu Oke, Cici? sama. Saya ke kelas Ibu Juliana nanti saya jemput terus kita ke ruangan kepala sekolah kalau memang nanti beliau ada nanti saya ada menghadap beliau Bu Juliana boleh nanti bisa bantu atau menemani saya aja deh untuk menghadap beliau. Oke, Ci. Good luck ya, Ci. Oke, Semoga ini makasih ya. segera selesai kasusnya, iya.
Karena saya Oke, tahu kamu, kamu pasti bisa. makasih Juliana, Jadi terima kasih kita sudah kapan mendengar kita mau ketemu curhatnya. lagi nih, Ci? Pasti besok dong. Kalau besok kan pasti udah tahu ceritanya bagaimana. Mudah-mudahan besok itu sudah Iya, ada solusinya yang terbaik. Yang pasti saya ingin berusaha sebaik mungkin hubungan saya dengan kepala sekolah, hubungan saya dengan pengawas maupun dengan rekan-rekan yang lain itu berjalan dengan baik dan apa yang saya lakukan itu uh, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang. Itu aja sih. amin. Semoga saja ya kita bisa selesaikan ya. Nanti besok berarti kita ketemunya di kelas saya ya, Ci ya. Oke, nanti saya jemput ya. Oke. Semangat, Cici. Ya, terima kasih Juliana. Itulah model Tirta pada praktek coaching yang kami gunakan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.